Oke, part kedua di sini ada yang bertanya lagi mengenai, oh ini dari sang penakluk ya, sang penakluk yang di part pertama tanya. Di sini sang penakluk nanya lagi, lebih tinggi mana antara amoxicillin dan cefadroxil, Pak? Oke, amoxicillin dan cefadroxil ini dua-duanya obat-obat antibiotik. Bila dikatakan lebih tinggi mana antara amoxicillin dan cefadroxil itu yang lebih tinggi itu adalah cefadroxil. Cefadroxil lebih tinggi, sedangkan amoxicillin di bawahnya cefadroxil. Ya. Seperti ini adalah golongan antibiotik sih, golongan antibiotik antara amoxicillin dan cefadroxil. Cefadroxil lebih tinggi ya. Oke, udah terjawab sang penakluk. Kita lanjut ke ini. Atas nama Yuli Barekola. Yuri Barekola. Assalamualaikum, mau tanya nih, kalau obat-obat yang cair khususnya kalau sudah dibuka segelnya itu apa masih bisa dikonsumsi lagi selama sebelum masa kadaluarsanya? Terus cara penyimpanan yang baik itu bagaimana? Oke. Ini penyimpanan sirup ya yang cair. Kalau udah dibuka segelnya itu jawabannya kalau udah masih dibuka segelnya itu masih bisa diminum ya. Masih bisa diminum. Kenapa masih bisa diminum? Kan ada kemungkinan ketika si segel obat itu udah dibuka, bakteri dari luar bisa masuk ke dalam. Masih bisa diminum karena beberapa obat sirup itu memiliki zat pengawet. Jadi ketika sirup udah dibuka masih bisa diminum, dan penyimpanannya yang baik itu bagaimana? Penyimpanan yang baik itu yaitu jangan disimpan langsung terkena sinar matahari langsung. Jadi harus disimpan jauh dari sinar matahari ya, seperti itu. Mungkin sudah terjawab untuk Yuli Barekola ini udah terjawab ya. Jadi disimpannya jauh dari sinar matahari. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Nil Piyuna. Apakah obat paracetamol, oh ini masih hubungannya dengan paracetamol yang tadi ya. Apakah obat paracetamol bisa mematikan dan berapa butir obat paracetamol bisa dikatakan overdosis? Obat paracetamol sih seperti yang tadi saya jelaskan di part yang pertama, obat paracetamol itu dia obat bebas dengan lingkaran hijau ya, bisa dibeli bebas di mana aja. Bila dikatakan apakah obat paracetamol itu bisa mematikan, saya kira sih nggak mematikan. Tetapi bila dikonsumsi atau diminum secara teratur dengan aturan dari dokter atau apoteker, tentu aja tidak mematikan. Dan berapa butir obat paracetamol bisa dikatakan overdosis? Overdosis bila kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya yang dimana 10.000 mg paracetamol diminum dalam satu hari. Mungkin itu yang disebut dengan overdosis ya, overdosis. Tetapi kita balik lagi pertanyaannya, apakah obat paracetamol bisa mematikan? Jawabannya tidak ya. Tentu saja harus dengan anjuran dokter dan apoteker saat meminumnya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya langsung kembali dari sang penakluk ya, dari akun sang penakluk. Pak, jenis obat apa saja yang dapat menimbulkan resistensi? Oke, jenis obat ya. Kalau jenis obat resistensi sih dikatakan obat-obat golongan antibiotik yang dapat menimbulkan resistensi. Nanti saya akan membuat video khusus mengenai resistensi antibiotik ya. Oke, next, masih sang penakluk. Pak, plat apa aja yang boleh dijual di toko obat? Plat merah, biru, atau hijau? Mungkin maksudnya plat ini yaitu lingkaran penanda obat ya. Kalau plat atau lingkarannya warna merah itu obat keras.
Yang lingkarannya warna biru itu obat bebas terbatas, dan lingkaran yang hijau itu adalah obat bebas, contohnya yang paracetamol. Pertanyaannya, Pak, plat apa saja yang boleh dijual di toko obat? Yang boleh dijual di toko obat yaitu yang warna biru dan hijau. Kalau yang warna merah atau obat keras itu tidak boleh dijual di toko obat. Jadi bila teman-teman mendapatkan obat atau membeli obat di toko obat tetapi ada obat dengan plat warna merah golongan keras, itu perlu diwaspadai ya. Oke, next. Ini dari Cenik R. Pagi, saya mau tanya apa manfaat obat ranitidin HCl 150 mg? Makasih. Oke, ranitidin itu adalah obat lambung ya. Terus pertanyaan, mungkin saya tambahin lagi sedikit pertanyaannya, obat lambung, apakah obat lambung ini sama dengan obat-obat yang ada di pasaran seperti contohnya Milanta? Sama, Milanta dan pertanyaan ini obat ranitidin ini adalah sama-sama obat lambung, tetapi mereka berdua ranitidin dan Milanta ini memiliki mekanisme kerja obat yang berbeda ya. Sedangkan Milanta itu fungsinya menetralisir asam lambung. Jadi asam lambung kan bersifat asam, sedangkan obat Milanta yang diminum itu bersifat basa, jadi dia akan menetralisir. Sedangkan ranitidin ini memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Mekanisme kerjanya yaitu ranitidin ini mengurangi asam lambung, jadi bukan menetralisir tapi mengurangi asam lambung. Jadi terjawab ya yang pertanyaan yang Cenik R. Ranitidin itu obat tetapi dia memiliki mekanisme kerja untuk mengurangi asam lambung langsung di lambungnya, bukan menetralisir seperti obat-obat Milanta. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin akan kita bahas di part ketiga ya, karena di sini ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita bahas di part ketiga. Oke.